Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Dwi Putri dengan NIM C1CN022056. Di sini saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Latar Belakang Masalah dan Permasalahan Penelitian. Pokok pembahasan yang akan dibahas yakni latar belakang masalah, lalu permasalahan penelitian. Pengertian latar belakang masalah. Latar belakang masalah penelitian adalah bagian pertama dan sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik itu dalam bentuk paper atau tesis. Latar belakang masalah penelitian juga menjelaskan secara lengkap mengenai topik penelitian, masalah penelitian, dan juga alasan mengambil penelitian pada topik dan masalah tersebut. Intinya, latar belakang makalah merupakan bagian penting dari makalah yang disusun secara sistematis dan berisi tentang topik penelitian. Alasan pemilihan topik penelitian yang dan juga rumusan masalah. Selain itu, latar belakang juga menjelaskan apa yang tidak dicapai dan diketahui dari penelitian tersebut. Hal yang harus ada pada latar belakang masalah. Pertama, ini faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Itulah yang disebut dengan latar belakang faktual atau identifikasi masalah yang relevan. Kedua, informasi khusus, baik secara langsung, lewat pengamatan di masyarakat, maupun lewat buku-buku referensi, dan hasil-hasil penelitian yang sejenisnya. Ini disebut latar belakang teoritis. Peneliti menghubungkan kasus yang satu dengan yang lain. Bagaimana kasus-kasus kontemporer berhubungan dengan kasus-kasus terdahulu, dan bagaimana antara teori-teori yang dapat menjelaskan fenomena dan fenomena perubahan tersebut dari waktu ke waktu. Ketiga, ini tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi arus berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan. Setiap masalah yang akan dijawab sebaiknya diutarakan sebagai problematik yang akan dibahas dalam bab-bab berikutnya. Rumusan latar belakang masalah yang baik pada umumnya mampu mengungkapkan 4 hal, yaitu pertama, mengungkapkan isu-isu. Dalam latar belakang masalah perlu dikemukakan isu-isu yang aktual, mengingat bahwa isu-isu itu merupakan hal yang mengganjal tentang sesuatu hingga memerlukan penyelesaian. Isu-isu tersebut dapat berupa gejala, fenomena, atau bahkan komentar yang sedang ramai atau hangat saat ini. Isu dapat berperan sebagai masalah pokok yang segera memerlukan penyelesaian. Perlu diingat bahwa isu jelas sangat berbeda dengan gosip. Hal lain yang juga perlu diingat bahwa sepanjang pernyataan tentang masalah masih bisa dibantah, maka tidak bisa dikatakan sebagai isu. Kedua, yang ini mengungkapkan fakta-fakta. Latar belakang masalah bisa juga menguraikan fakta-fakta yang memperkuat isu. Maksudnya ada keyakinan bahwa isu yang diangkat tidaklah dibuat-buat, melainkan nyata adanya. Fakta-fakta yang dimaksud umumnya tentang data berupa angka-angka maupun data-data kualitatif. Sumber data atau fakta tersebut seharusnya disebutkan, misalnya dari suatu media massa, jurnal, laporan sebuah instansi, atau hasil penelitian sebelumnya. Peneliti hendaknya memperhatikan pula kualitas dan keaktualan fakta-fakta yang dikemukakan tersebut. Ketiga, menguraikan kebutuhan penelitian. Selanjutnya, peneliti sebaiknya juga menguraikan kebutuhan penelitian, yaitu memberikan argumentasi atau justifikasi untuk apa masalah dipecahkan melalui penelitiannya. Suatu penelitian akan memiliki nilai lebih apabila hasilnya dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau kepentingan yang lain. Keempat, memiliki tingkat kesukaran berkaitan dengan pemecahan masalahnya. Maksudnya adalah selain menarik penelitian yang mengangkat atau meneliti masalah tersebut masih langka atau jarang, jadi jika masalah tersebut diteliti, maka akan menjadi bahan masukan atau informasi yang berharga bagi siapapun yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Permasalahan, kemudian permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian secara umum dapat diartikan suatu kesenjangan atau gap antara yang seharusnya dengan apa yang terjadi dengan sesuatu tentang suatu hal atau antara kenyataan yang ada atau terjadi dengan yang seharusnya ada atau terjadi serta antara harapan dan kenyataan. Perumusan masalah penelitian merupakan tahap akhir dari penemuan setelah peneliti memilih bintang dan pokok bahasan masalah. Kriteria penelitian yang baik mengendaki rumusan masalah yang jelas dan tidak ambiguitas, agar memudahkan peneliti dalam menentukan konsep teoritis yang ditelaah dan memilih metode penguji data yang tepat. Masalah penelitian harus dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang mengekspresikan secara jelas hubungan antara dua variabel atau lebih. Masalah penelitian juga dapat lebih dari satu pertanyaan. Berkenaan dengan penempatan rumusan masalah penelitian, dapat berupa variasi antara lain, ada yang menempatkannya di bagian sistematika peneliti, ada yang menempatkannya setelah latar belakang atau bersama dengan latar belakang penelitian, ada pula yang menempatkannya setelah tujuan penelitian. Bentuk-bentuk permasalahan penelitian. Pertama, ini permasalahan deskriptif adalah suatu permasalahan yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, jadi tidak bersifat membandingkan dan mencari hubungan. Kedua, permasalahan komparatif adalah suatu permasalahan penelitian yang bersifat membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda.
Ketiga, permasalahan asosiatif adalah suatu pertanyaan penelitian yang bersifat hubungan antara dua variabel atau lebih yang terdiri atas. Pertama, hubungan simetris adalah hubungan antara dua variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama, bukan hubungan kausal maupun interaktif. Kedua, yang hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Ketiga, hubungan interaktif atau timbal balik adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Sekian itulah presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.